berjumpa di program Roti Hidup Jemaat Immanuel Betakan. Sebelumnya, saya berharap kepada kita semua, semoga kita dalam keadaan sehat, itu karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita akan sama-sama membaca, bahkan merenungkan sebahagian daripada firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu mari kita memohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami puji dan kami sembah. Kepadamu ya Tuhan kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami ada sebagaimana adanya. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu akan diberkati oleh sabda kebenaran firman-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau peliharakan kami. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ya Tuhan, hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu bukan dengan kekuatan hamba, tetapi karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini yaitu terambil dari kitab Mazmur 91 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dari keseluruhan pembacaan kita, yaitu dari Mazmur 91 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16, diberikan judul atau tema untuk kita hayati bersama-sama, yaitu karena Ia mengenalku. Karena Ia mengenalku. Saudara-saudara yang kekasih, dalam ungkapan ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Saudara-saudara, sebuah ungkapan yang diungkapkan dalam menjalin sebuah hubungan tentu membuat kita untuk menghayati akan perjalanan kehidupan ketika kita menjalin hubungan, apakah itu hubungan persahabatan dengan seseorang, apakah itu menjalin hubungan cinta kasih dengan orang yang kita sayangi.
dan apakah itu hubungan dalam keluarga dan rumah tangga kita, maka relevannya adalah kita diajak untuk melakukan hubungan dengan cinta kasih yang tulus dan ikhlas dari hati kita secara pribadi. Nah, kita kembali ke dalam pembacaan kita, saudara-saudara. Begitupun dengan sang pemazmur, ketika melihat, mempelajari, dan merenungkan perjalanan kehidupan yang dihadapi secara nyata dalam kehidupannya, baik itu dalam tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin pun perjalanannya sebagai pribadi, selalu melihat dan meyakini bahwa sang pemazmur dengan ikhlas selalu merasakan dan mengaminkan dalam kehidupannya tentang jalinan cinta kasih yang dilakukan bersama dengan, yang dialami bersama dengan Tuhan. Sang pemazmur menyadari dalam kehidupannya bahwa sekalipun begitu banyak tantangan yang diperhadapkan dalam perjalanan kehidupan, tetapi ketika dia meyakini dan mengaminkan dalam kehidupannya, maka senantiasa akan dinyatakan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan sang pemazmur pada saat itu. Dalam pembacaan kita dikatakan bahwa sekalipun beribu yang jatuh di hadapanmu, tetapi janganlah engkau takut. Maka dari itu kita mau diajak untuk senantiasa meyakini dalam kehidupan kita, untuk menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Tuhan itu selalu ada, menolong, memampukan kita seperti yang dialami dan dihayati dan disaksikan oleh sang pemazmur dalam perjalanan kehidupannya. Ketika menjalani kehidupan, dia mengakui bahwa tanpa Tuhan tidak akan pernah ada sebagaimana adanya pada saat dia menjalani kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pemazmur melihat bahwa Allah mengenal pribadinya. Allah melihat lebih jauh apa yang menjadi kerinduan hati sang pemazmur. Apa yang menjadi kebutuhan sang pemazmur, Allah lebih mengerti daripada pribadi sang pemazmur pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan pribadi kita? Apakah kita sudah mengenal Allah lebih jauh? Ketika kita belum mengenal Allah lebih jauh, ketika kita belum mempercayai Allah dalam kehidupan kita, marilah kita belajar kepada sang pemazmur. Ketika sang pemazmur menjalani kehidupan, akui bahwa Allah lebih mengenal kehidupan sang pemazmur. Pemazmur menyerahkan seluruh kehidupannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Berbagai macam tantangan kehidupan yang diperhadapkan kepada dia, tetapi bukan berarti bahwa dia lari dari kenyataan itu, melainkan dalam kehidupannya dia selalu berserah, berharap. Ketika dia berharap, dia mengatakan dalam kehidupannya bahwa Allah lebih mengenal dia. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita belajar dari kehidupan sang pemazmur. Kita mau mengatakan bahwa Allah lebih mengenal kita. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Allah lebih tahu perjalanan kehidupan kita. Ketika hal itu demikian kita sudah miliki, maka yakinlah saudara-saudara bahwa apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita akan dinyatakan Tuhan lewat pribadi kita, lepas pribadi. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan menyapa kita saat ini untuk lebih belajar mengandalkan Tuhan, karena dalam kehidupan kita Tuhan lebih mengenal apa yang kita rindukan untuk dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih setiamu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami.
Kehadiran-Mu kami rasakan, kami aminkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Firman-Mu yang kami dengarkan sekalipun tidak sempurna, namun kami meyakini bahwa Tuhan yang akan menyempurnakan, memateraikan, menguraikan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau tuntun. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Berkati kami semua sehingga firman-Mu ini dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami. Tuntun kehidupan kami, tuntun kehidupan sidang jemaat-Mu. Dan kami semua yang percaya kepadamu, kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami dalam setiap langkah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami, terlebih permohonan kami yang kami bawa di dalam dan melalui anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang
dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.